Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, kita juga harus menuju ke penyimpanan langit kuno. Ying Xiaoxiao dan yang lainnya sedikit tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Lindong. Penyimpanan langit kuno adalah salah satu dari sedikit simpanan kuno yang sangat terkenal di daerah iblis unik ini. Banyak sekte super telah menargetkannya selama bertahun-tahun. Simpanan langit kuno akan menjadi tempat yang paling menarik perhatian banyak orang selama kompetisi sekte besar ini. Kita kemungkinan akan bertemu gerbang Yuan jika kita menuju ke sana. Ucap Ying Xiaoxiao menyuarakan pikirannya. Tidak masalah jika kita bertemu mereka. Ini hanya masalah waktu saja. Terlebih lagi, jika mereka juga tertarik dengan penyimpanan langit kuno, kemungkinan mereka akan menyerang hanya setelah mereka mendapatkan harta karun kuno. Ucap Lindong tersenyum tipis saat berkata, "Itu benar, ada cukup banyak simpanan kuno di daerah iblis unik. Dan ada juga banyak individu kuat dari dalam sekte super ini. Apakah tidak ada dari mereka yang mencoba mengintai tempat ini?" Ucap Lindong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Terlepas dari seberapa kuat segel simpanan kuno itu, orang-orang seperti Ying Xuanzi atau Master Sekte Gerbang Yuan harus bisa dengan kasar memaksa untuk masuk. Wilayah iblis unik adalah tempat terlarang bagi para ahli di level itu. Tidak hanya iblis Qi akan rusuh karena masuknya mereka, tetapi formasi kuno yang menyegel tempat ini juga akan menolak mereka. Ucap Ying Xiaoxiao menjelaskan, semakin lemah, maka semakin lemah penolakan tempat ini. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa para ahli sekte super itu tidak muncul di daerah iblis unik. Sebenarnya ada alasan seperti itu. Ucap Lindong tiba-tiba mengerti. Apakah kakak perempuan Xiaoxiao berpikir bahwa kita tidak boleh pergi ke tempat penyimpanan langit kuno? Ucap Lindong bertanya sekali lagi. Bagaimanapun, Ying Xiaoxiao saat ini adalah komandannya. Mereka hanya bisa bergerak jika dia setuju. Karena kau telah memutuskan untuk pergi ke penyimpanan langit kuno, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Namun kau juga harus bersiap. Jika kita akhirnya bertemu gerbang Yuan, 3 raja kecil gerbang Yuan tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang dari sebelumnya. Ucap Ying Xiaoxiao merenung sejenak sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia menatap Lindong dan menjawab, "Kakak senior Xiaoxiao, kau bisa yakin. Meskipun aku tidak berani menjamin keselamatan setiap murid di sekte Dao kita, jika gerbang Yuan benar-benar berani menyerang, setidaknya 2 dari 3 raja kecil akan mati." Ucap Lindong berkata dengan lembut. Ada perbedaan besar antara tingkat kekuatannya di luar jika dibandingkan dengan 3 raja kecil. Namun jika dia benar-benar dipaksa sampai sejauh di mana dia harus mempertaruhkan nyawanya dan melepaskan semua harta karunnya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh 2 dari 3 raja kecil. Ada perbedaan besar antara tingkat kekuatannya di luar jika dibandingkan dengan 3 raja kecil. Namun jika dia benar-benar dipaksa untuk mempertaruhkan nyawanya dan melepaskan semua hartanya, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh 2 dari 3 raja kecil. Semua orang bisa melihat ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajah Lindong saat Lindong mengucapkan kata-kata ini. Segera hati mereka merasakan hawa dingin dan kegembiraan. Mereka sadar bahwa Lindong tidak akan menyombongkan diri tanpa alasan. Karena dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu, pasti ada alasan di balik kepercayaan seperti itu. Kakak senior Lindong, yakinlah, dalam kasus terburuk, kita akan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan mereka. Jika mereka ingin menginjak wajah sekte Dao kita, kita juga akan mematahkan salah satu kaki mereka. Semua murid sekte Dao di sekitarnya berbicara dengan wajah memerah. Itu benar. Bagaimanapun, aku sudah lama kesal dengan melihat orang-orang sialan itu.
Ying Xiaoxiao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat wajah bersemangat dari murid-murid Sekte Dao. Setelah itu dia dengan lembut berkata, "Karena itu masalahnya, kita harus segera pergi. Jika aku tidak salah, para murid gerbang Yuan akan bergegas menuju tempat penyimpanan langit kuno setelah memasuki daerah iblis unik. Karena itu kita harus segera menuju ke sana," ucap Ying Xiaoxiao. "Baik," ucap Lindong mengangguk. "Ayo pergi." Ying Xiaoxiao tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas keluar. Lindong, Wang Yan, Ying Huan, dan banyak murid Sekte Dao segera mengikuti di belakangnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi sekelompok besar cahaya terang yang melesat menuju bagian terdalam dari gurun. Penyimpanan langit kuno terletak di daerah tengah dari wilayah iblis unik. Ada jarak yang cukup jauh dari bagian luar wilayah iblis unik ke sana. Meskipun kelompok Lindong melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat mereka akan membutuhkan 10 hari untuk mencapai tujuan mereka. Karena mereka sudah sedikit di belakang gerbang Yuan, para murid Sekte Dao bahkan melakukan perjalanan di malam hari selama 10 hari. Meski mengambil tindakan seperti itu, hasilnya tidak terlalu substansial. Ini karena ada monster iblis yang sangat merepotkan di dalam wilayah iblis unik. Satu-satunya hal yang menyebabkan kelompok Lindong menghela nafas lega adalah bahwa monster iblis yang mereka temui tidak sesulit untuk dihadapi seperti mayat iblis sebelumnya. Kelompok Lindong juga bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang telah memasuki daerah iblis unik saat mereka bepergian. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak dianggap lemah, tidak ada yang berani pergi dan menemukan masalah dengan mereka seperti kelompok Liu Tao. Lagi pula, tidak semua orang seberani kelompok Liu Tao. Prestise Sekte Dao adalah penghalang besar bagi mereka. Selain para pencari harta karun ini, kelompok Lindong juga bertemu dengan beberapa murid dari sekte lain yang memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah Suan Timur. Meskipun sekte-sekte ini tidak sekuat Sekte Dao, mereka juga dapat dianggap sebagai sekte super. 10 hari berangsur-angsur berlalu di tengah perjalanan mereka yang terburu-buru. Setelah mengalami cukup banyak pertempuran yang sulit, anggota Sekte Dao akhirnya melangkah ke area tengah daerah iblis unik. Murid Balai Banjir tahan monster iblis yang tersisa. Aula langit dan aula sunyi serang. Ratusan sosok cahaya tergantung di udara di dalam tanah yang kacau ini. Posisi mereka sangat teratur. Mereka mampu maju dan mundur dengan cara yang terkoordinasi dengan baik. Seorang wanita sedang mengeluarkan perintah dengan tertib tidak jauh dari sana. Fluktuasi yang luar biasa dan hebat dengan cepat menyebar di langit. Gelombang demi gelombang serangan ganas datang ke segala arah saat mereka dengan kejam mendarat di 10 monster iblis hitam gelap yang sangat besar di bawah. Serangan dengan jumlah seperti itu secara langsung meratakan monster-monster ini saat darah segar berserakan di segala arah. Pada saat ini, Lindong dan beberapa lainnya melayang di udara. Mereka menundukkan kepala untuk menyaksikan pertempuran sengit di bawah sebelum mengangguk tanpa sadar. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid Sekte Dao. Kerjasama mereka yang awalnya buruk, namun sekarang sudah mulai terbentuk dengan baik. Pertempuran di bawah berakhir dengan cepat. Setelah itu, beberapa murid mendarat dan mulai dengan cepat membersihkan medan pertempuran. Murid-murid yang tersisa mendarat dan duduk di tanah untuk mengisi kembali kekuatan Yuan mereka yang kelelahan. Pada saat ini, Ying Xiaoxiao juga bergegas dari jarak dekat. Dia memandang Lindong dan yang lainnya sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap di utara. Dalam setengah hari lagi, kita akan mencapai area di mana tempat penyimpanan langit kuno berada. Kita akan sampai. Mata Lindong segera menjadi fokus saat dia berkata, "Tidak heran ada semakin banyak orang yang muncul di daerah ini. Ya, daya pikat dari penyimpanan langit kuno sangat luar biasa. Bahkan mereka yang berasal dari 8 sekte super akan melakukan perjalanan ke sini dari segala arah. Apalagi, mereka semua akan berkumpul di luar tempat penyimpanan langit kuno," ucap Ying Xiaoxiao mengangguk dan menjelaskan. Dari sudut pandang tertentu,
Kompetisi sekte besar juga akan secara resmi dimulai di sini. Orang-orang dari sekte super lainnya juga akan datang ya. Lindong tersenyum sedikit. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit hitam yang jauh. Area di kejauhan tampak terbakar tanpa suara. Setelah mengalami kebodohan sebelumnya, akhirnya akan menjadi hidup. Aku benar-benar menantikannya. Murid Sekte Dao sekali lagi berdiri setelah setengah jam pemulihan. Tanpa basa-basi lagi, kelompok besar mereka sekali lagi berubah menjadi sekelompok lampu yang bersiul ke arah langit utara. Tanah hitam dengan cepat ditarik kembali saat mereka mulai terbang. Ini berlanjut selama sekitar setengah jam sebelum seseorang tiba-tiba menemukan bahwa kegelapan di bawah mulai melemah. Warna merah tua menggantikannya di tanah tampak seperti nyala api yang menyala. Adegan ini menyebabkan pikiran semua orang tersentak. Mereka tahu bahwa mereka telah mencapai tempat penyimpanan langit kuno yang membara. Sekelompok besar cahaya itu sekali lagi melintasi pegunungan hitam di depan mereka. Akhirnya mereka perlahan berhenti di udara. Banyak mata panas berapi-api melihat ke depan mereka. Sosok Lindong juga berhenti pada saat ini. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat baskom merah terang besar yang tak terlukiskan di bawah. Jika seseorang melihat kecekungan ini dari langit, orang akan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sidik jari yang sangat besar. Dari kelihatannya, sepertinya dewa telah meninggalkan jejak telapak tangannya di tanah. Pada saat ini, suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas cekungan sidik jari ini. Sepintas, lautan orang padat yang membentang tanpa henti bisa dilihat. Dari kelihatannya, sepertinya mayoritas dari banyak orang yang telah memasuki daerah iblis unik telah berkumpul di tempat ini. Godaan dari penyimpanan langit kuno benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tampaknya sebagian besar orang yang memasuki daerah iblis unik kali ini telah datang ke sini. Ucap Ying Xiaoxiao melihat ke sekeliling. Meskipun ada cukup banyak orang yang datang ke sini di kompetisi sebelumnya, jumlahnya tidak pernah mencapai skala seperti itu. Tampaknya semua orang datang dengan harapan mendapatkan bagian setelah mendengar bahwa gerbang Yuan tampaknya percaya diri dalam membuka penyimpanan langit kuno yang membara. Lindong mengangguk sedikit. Ada beberapa kejutan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak menyadari apa gunanya tablet ringan yang terbentuk dari kuali tembaga yang meleleh, itu pasti terkait dengan penyimpanan langit kuno. Namun mungkinkah gerbang Yuan juga mendapatkan sesuatu yang mirip dengan tablet ringan miliknya ini? Mata Ying Xiaoxiao juga melihat ke depan. Setelah mendekati area tengah ini, kelompok Lindong dapat dengan jelas merasakan cukup banyak kehadiran tersembunyi yang kuat mulai muncul. Tampaknya tempat ini benar-benar dipenuhi dengan ahli tersembunyi. Ada cukup banyak ahli 9 Yuan Nirvana yang hadir. Seperti yang diharapkan, sekte super lainnya semuanya telah tiba. Mata Lindong tiba-tiba menyapu titik-titik tertentu di area tengah. Dia bisa melihat beberapa kelompok besar orang. Orang-orang ini semua adalah murid dari sekte super lainnya. Bahkan mereka yang berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga juga ada di antara mereka. Setelah kemunculan sekelompok besar murid yang termasuk Lindong, banyak mata dari daerah itu mulai beralih. Namun ekspresi mengejek yang menunjukkan bahwa mereka sedang menonton pertunjukan tanpa sadar melintas di wajah orang-orang ini ketika mereka melihat yang pertama. Semua orang tahu bahwa gerbang Yuan pasti akan hadir di tempat ini. Dari cara mereka melihatnya, murid sekte Dao ini yang memiliki dendam yang sangat dalam dengan gerbang Yuan harus memiliki cara untuk menghindari tempat ini. Namun dari apa yang mereka lihat, jelas bahwa murid-murid sekte Dao tidak melakukannya. Ini kakak Lindong, Surawi yang bersama para murid istana kemurnian tertinggi 9 surga menatap murid-murid sekte Dao yang terbang dari jauh. Segera kegembiraan melonjak di wajahnya. Para murid sekte Dao juga datang ya. Ling Qingzu juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang sama. Segera dia mengerutkan alisnya sedikit. Setelah itu, tatapannya beralih ke tempat paling sentral di area tersebut.
Sekelompok besar orang duduk dengan tenang di sana dan mengeluarkan gelombang yang samar tetapi mencengangkan. Itu adalah murid-murid dari Gerbang Yuan. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Apakah mereka tidak tahu bahwa Gerbang Yuan juga akan ada di sini? Namun mereka masih sombong dengan cara seperti itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Yuan Chang dan keduanya adalah individu yang baik? Ucap seorang pria tampan berdiri di belakang Ling Qingzu. Dia telah melihat konfrontasi antara Lindong dan Lei Qian di distrik pencarian harta karun saat itu. Demikian pula, dia juga telah melihat pertukaran berikutnya antara Lindong dan Ling Qingzu. Meskipun yang terakhir masih tampak acuh tak acuh, dia bisa merasakan fluktuasi yang tidak biasa di bawah ketenangan Ling Qingzu karena dia berkenalan dengannya selama bertahun-tahun. Fluktuasi kondisi pikiran Ling Qingzu ini menyebabkan Wukun merasa agak tidak berdaya. Ini karena dia jelas menyadari bahwa situasi seperti itu jarang terjadi pada Ling Qingzu. Kakak Lindong jelas bukan orang yang sembrono. Dia akan mempertimbangkan dengan serius tindakan apapun yang dia ambil. Karena dia berani membawa murid Sekte Dao, dia pasti tidak takut Gerbang Yuan mempersulit mereka. Ucap Surowu tanpa sadar membalas setelah Wukun berbicara. Lawan yang Lindong temui di medan perang kuno saat itu juga jauh melampaui mereka dalam hal kekuatan. Ada banyak orang yang menyombongkan diri seperti saat ini. Namun setiap kali, pemuda itu yang hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah mampu bertahan dengan senyum di wajahnya. Di belakangnya ada aura berdarah yang naik ke langit. Meskipun Surowu saat ini telah bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, Surowu masih percaya bahwa Lindong adalah sosok yang kuat. Jangan bilang kalau menurutmu dia akan bisa bertukar pukulan dengan 3 raja kecil. Ucap Wukun tersenyum tipis. Dia telah melihat wajah antara Lindong dan Lei Qian saat itu. Meskipun yang terakhir terpaksa mundur dengan sedih pada waktu itu karena kesombongannya sebelumnya. Jika keduanya saling berhadapan secara langsung, Wukun tidak percaya bahwa Lindong akan benar-benar mampu melawan Lei Qian. Surowu tertegun sejenak. Bagaimanapun, dia sekarang bukan lagi wanita muda yang pemalu dari dulu. Karena itu dia jelas menyadari kekuatan 3 raja kecil dari Gerbang Yuan. Namun setelah beberapa keraguan, dia dengan serius mengangguk dan berkata, "Kakak Lindong tidak takut pada mereka." Itu belum tentu. Ucap Wukun mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh. Mengingat statusnya, jarang ada murid di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang berani berdebat dengannya. Namun Surowu di depannya ini jelas tidak termasuk dalam kategori ini. Meskipun dia telah bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga selama kurang dari setahun, namun peningkatan kekuatannya bisa dianggap mengerikan. Selain itu dia juga menyadari bahwa jika yang terakhir benar-benar habis-habisan, kemungkinan hanya Ling Qingzu di antara generasi muda dari seluruh Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga yang dapat menaklukkannya. Ling Qingzu diam-diam mendengarkan argumen di antara keduanya. Sejauh mana Surowu memuja Lindong bahkan membuatnya sedikit terkejut. Dia dapat dianggap memiliki pemahaman tentang saudari junior ini, yang reputasinya di dalam Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga saat ini sedang melonjak. Meskipun karakternya lemah ketika dia baru saja tiba, hatinya jelas memiliki kegigihan tertentu. Meskipun Surowu biasanya cukup menghormatinya, itu jauh dari pemujaan buta terhadap Lindong yang dia miliki. Tentu saja karena tidak menyadari apa yang terjadi selama Perang 100 Kekaisaran saat itu. Dia secara alami tidak dapat memahami hal ini. Sepasang saudara kandung yang dikejar oleh orang lain sampai tidak berani memasuki kota Wanxiang telah bertemu 3 orang di api unggun pada malam yang sedingin es itu. Pada saat itu senyum lembut dan ramah di wajah pemuda kurus itu mirip dengan keselamatan terhadap sepasang saudara kandung ini yang hampir putus asa. Pada saat ini, murid-murid Sekte Dao perlahan-lahan mendarat di area tengah di depan mata dari semua tempat. Mata mereka sebentar menyapu dan secara kebetulan melihat ke arah tempat tepat di depannya. Itu adalah tempat di mana para murid Gerbang Yuan berada.
kami telah menemui mereka. Ucap Lindong menyipitkan matanya. Ada sedikit kejutan dalam diri mereka. Jelas dia mengharapkan situasi seperti itu. Banyak murid Sekte Dao mulai duduk dan memulihkan diri. Namun ada kehati-hatian di mata mereka. Mereka tersebar terpisah secara teratur. Jika terjadi sesuatu, mereka akan dapat segera membentuk formasi dan bertemu musuh mereka dalam pertempuran. Efek dari pelatihan selama 10 hari terakhir ini jelas cukup besar. Semuanya hati-hati, ucap Lindong dengan lembut berbisik pada Ying Huan di sampingnya. Ya, Ying Huan mengangguk. Hati-hati, Lindong dengan lembut berbisik pada Ying Huan di sampingnya. Ya, ucap Ying Huan mengangguk. Dia merentangkan tangannya dan sitar hijau giok muncul dalam sekejap. Penampilannya juga seperti seseorang yang menunggu dengan hati-hati. Segera setelah kelompok Lindong telah mendarat, banyak suara angin yang menderu tiba-tiba muncul. Lindong mengangkat kepalanya hanya untuk sesaat terkejut. Ini karena orang yang datang itu sebenarnya Sueling dari Sekte Pedang yang mereka temui beberapa waktu sebelumnya. Kelompok Lindong sedikit mengerinyit ketika mereka melihatnya. Mungkinkah orang ini masih menyimpan dendam terhadap mereka karena masalah terakhir kali? Hahaha, sungguh mengejutkan bahwa kalian semua berhasil melarikan diri dari mayat iblis. Kemampuanmu tidak buruk, ucap Sueling mendarat dari udara. Segera matanya melihat ke arah kelompok Lindong dengan beberapa kejutan saat dia tertawa. Melihat bahwa Sueling tidak tampak memusuhi mereka, ekspresi Lindong juga sedikit menghangat. Dia tersenyum berkata, saudara Sue juga cukup terampil. Kedua mayat iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Kami tidak bisa menghadapi mereka. Kami dikejar tanpa daya untuk waktu yang lama dan tidak punya pilihan lain. Kami menarik mereka ke suatu tempat dengan banyak orang sebelum diam-diam melarikan diri, ucap Sueling berbicara dengan sikap tak berdaya. Kelompok Lindong segera bertukar pandang ketika mereka mendengar ini. Orang ini benar-benar kejam. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyelesaikan masalah itu sendirian, dia sebenarnya menggunakan orang lain sebagai pengalih perhatian. Namun kalian semua cukup berani. Kalian sadar bahwa gerbang Yuan ada di sini, namun kalian masih tetap datang, ucap Sueling melihat ke arah gerbang Yuan di kejauhan. Setelah itu dia berkata lagi, karena kau memiliki niat untuk berbagi manik-manik tulang kehidupan misterius secara merata terakhir kali, aku akan mengisyaratkan kepadamu bahwa sebagai teman, aku akan mengingatkanmu sebagai teman bahwa gerbang Yuan pasti akan datang dan membersihkan tempat ini. Kalian semua harus berhati-hati. Jangan biarkan semuanya berakhir seperti kompetisi sekte besar terakhir kali, ucap Sueling. Terima kasih, ucap Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Sueling dan berkata sambil tersenyum. Sueling juga menangkupkan kedua tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dia memimpin beberapa murid Sekte Pedang untuk kembali ke daerah di mana mereka berada. Mata Lindong tiba-tiba menyipit setelah Sueling mulai pergi. Ini karena dia melihat dua murid dari area gerbang Yuan. Setelah itu mereka berjalan menuju dua faksi yang tampaknya dianggap sekte super, tetapi belum mencapai tingkat 8 sekte besar. Segera setelah itu, kedua kelompok mulai berdiri. Mereka perlahan-lahan berbaris menuju murid Sekte Dao di depan mereka. Dari kelihatannya, mereka memiliki niat yang buruk. Mendapatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotormu ya, ucap Lindong dengan tatapan yang sinis. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.